rekan-rekan traders, kembali lagi di acara Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji dari PT Maxco Future akan sharing mengenai update apa yang terjadi di market baru-baru ini baik dari segi fundamental ataupun teknikalnya yang mana diharapkan bisa memberikan insight pada Anda mengenai kondisi market yang terjadi baru-baru ini. Di hari Senin kemarin, kita mendapati adanya sebuah data rilis dari Inggris, GDP-nya mendapati kontraksi di sini, penurunan yang cukup signifikan, dan ini membuat sentimen pound sterling sementara waktu itu bearish, apalagi ditambah partisipan pasar pada saat ini kehilangan kepercayaan terhadap Bank of England dan itu memperbesar potensi bearishness dari sisi pound sterling secara tunggal. Kemudian di hari Selasa ada dari sisi Australia, business confidence-nya mengalami penurunan juga, namun ini diibaratkan oleh partisipan pasar adanya resiko, tentu resiko yang meningkat di dalam pasar identik dengan penguatan dari sisi safe haven. Makanya kenapa US dollar mendapati pergerakan yang cukup bullish ya di per minggu ini. Kemudian unemployment rate dari sisi Inggris mencatatkan kenaikan dan ini menambah bearish pressure dari sisi pound sterling, di mana kita tahu bahwa pound sterling sampai saat ini pasar masih belum mendapatkan kepercayaan sama sekali dan itu sangat-sangat buruk dan juga kehilangan demand dari sisi pound sterlingnya. Kemudian PPI dari sisi US ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena konteks utama di dalam minggu ini atau di dalam pasar baru-baru ini lebih ke arah inflasi. Dan inflasi yang meningkat di US khususnya itu mengharuskan Federal Reserve lebih agresif lagi dalam memproyeksikan kenaikan suku bunga. Dan bila mana itu terjadi, ada kenaikan dari sisi data inflasi, maka US dollar untuk bergerak bullish atau melanjutkan pergerakan bullishnya itu cukup besar. Kemudian di hari Rabu, tidak begitu banyak data yang signifikan, walaupun di sini ada data dari Australia, tidak begitu menjadi market moving events. Namun yang perlu kita perhatikan adalah retail sales dari US ya, bila mana data ini mencatatkan adanya kenaikan atau bahkan sama lah ya dari previousnya, itu menandakan inflasi di US ke depannya masih akan tetap tinggi dan masih bisa membuat US dollar tersupported dan semakin bullish. Tapi katakanlah bagaimana kalau misalkan datanya menurun, ini adalah suatu hal yang baik bagi inflasi bahwa di US kedepannya akan menurun dan mungkin itu bisa saja membuat katalis US dollar untuk melemah di kemudian hari. Dan topik utama di minggu ini tentu jelas FOMC meeting dan juga economic projection-nya, di mana expect bahwa pasar mengasumsikan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga 0,5% atau 50 basis point. Tentu ini ada suatu hal yang sangat-sangat agresif dan membuat US dollar mendapatkan demand di minggu lalu ya, ketika khususnya data inflasi rilis seperti itu, dan itu mengharuskan Fed untuk menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Kemudian dari sisi Federal Reserve press conference ini setengah jam setelah FOMC economic projection dan juga interest rate decision-nya akan rilis di setengah jam berikutnya. Perlu kita perhatikan mengenai katakanlah proyeksi dari tingkat inflasi di US ke depannya, kemudian ekonomi di US bagaimana ke depannya, apakah akan melakukan mengalami kontraksi atau resesi atau bahkan tidak seperti itu. Dan ini sangat perlu kita perhatikan dan saya sarankan ketika rilis data ini gunakan stop loss atau bahkan amankan posisi Anda karena volatilitas yang sangat besar mungkin bisa terjadi ketika FOMC meeting ini berlangsung. Selain FOMC meeting, ada Bank of England interest rate decision ya. Kita tahu bahwa event kenaikan suku bunga dari sisi Federal Reserve dan juga Bank of England bersamaan ini bisa disebut sebagai Super Thursday ya. Dan diekspektasikan bahwa Bank of England akan menaikkan sebesar 25 basis point saja. Dan katakanlah bila mana Bank of England menaikkan suku bunga lebih dari 25 basis point, sesuatu hal yang terjadi mungkin bullish bagi pound sterling itu bisa saja terjadi ya. Mungkin seperti itu. Kemudian dari sisi data ekonomi lainnya di hari Jumat
ada BOJ interest rate decision, untuk ekspektasi rate-nya tidak akan berubah. Kenapa? Karena dari sisi inflasinya Jepang masih dalam kondisi yang rendah, sehingga untuk merubah kebijakan moneter ataupun kenaikan suku bunga masih sangat-sangat prematur, dan itu sudah diutarakan oleh Bank of Japan ya, selaku regulator untuk kebijakan moneternya. Oke, itu saja mungkin dari sisi kalender ekonomi di minggu-minggu ini. Dan headline yang terjadi di minggu ini dan membuat pergerakan yang cukup ekstrim dari sisi US dollar adalah bahwa agresivitas Fed mungkin bisa saja kembali di dalam pasar karena tingkat inflasi yang melakukan atau surge ya di sini, atau mengalami kenaikan. Dan ini yang membuat ekspektasi pasar berubah bahwa katakanlah dari sisi kenaikan suku bunga yang hanya 50 basis point, mungkin diekspektasikan akan lebih dari itu. Dan itu yang membuat, katakanlah ke depannya sampai FOMC meeting nanti, US dollar masih mendapatkan demand atau kenaikan yang cukup signifikan. Dan para trader di sini sudah melakukan pricing in terhadap 75 basis point hike atau kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point di meeting minggu ini dari Federal Reserve ya. Dan tentu itu diutarakan tentunya oleh JP Morgan dan juga Goldman yang memproyeksikan bahwa Fed expect bahwa akan ada kenaikan 75 basis point bila mana kita mengacu terhadap data inflasi yang rilis di hari Jumat yang lalu. Apalagi katakanlah data ekonomi tersebut dikonfirmasi dengan adanya kenaikan dari sisi PPI dan juga retail sales yang akan rilis di hari Selasa ini dan juga hari Rabu esok, seperti itu. Kemudian berpindah dari sisi Australia di sini bahwa akan ada kenaikan suku bunga 50 basis point secara berurutan ya. Dan ini tentu bisa saja membuat Australian dollar tersupported sementara waktu bila mana katakanlah dari sisi US dollarnya kehilangan demand. Namun yang perlu kita waspadai adalah dari sisi China-nya lockdown masih terus dibuka ya. Maksudnya di sini masih terus diberlakukan sehingga Australian dollar dan juga New Zealand dollar atau commodity related currency itu kurang demand-nya, dan walaupun katakanlah mereka menaikkan suku bunga lebih besar dari 50 basis point high, itu tidak cukup membuat Australian dollar ataupun New Zealand dollar mendapatkan demand atau traksi penguatan. Kenapa? Karena dari sisi China-nya masih lockdown. Kemudian kita lihat dari sisi FOMC Fed Watch Tool di sini mengenai proyeksi Federal Reserve akan menaikkan suku bunga berapa basis point menurut partisipan pasar, bahwa di sini target rate-nya bahwa akan ada kenaikan 75 basis point ya. Dari 75 range-nya di sini ke 150. Bila mana kita kurangin akan hasilnya 75. Dan 100 ke 175 kalau misalkan kita kurangi akan ada kenaikan 75 basis point. Namun kembali lagi ini merupakan survei yang dilakukan oleh partisipan pasar. Kembali lagi keputusan ada di tangan Federal Reserve. Sepositifnya kita terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve, perlu kita waspadai mengenai economic projection-nya. Bila mana katakanlah mereka menaikkan 50 basis point sekalipun, tapi secara economic projection-nya mereka akan menaikkan 75 basis point di meeting berikutnya, itu sudah bisa membuat US dollar kembali mendapatkan demand dan juga traksi penguatan. Dan itu akan tercermin di beberapa pair yang berhubungan dengan US dollar tentunya di sini. Yang pertama kita akan bahas dari sisi Euro USD terlebih dahulu di sini. Dari sisi Euro USD kita tahu bahwa di hari kemarin dan di hari Jumat yang lalu, dolar begitu dominan sehingga pair yang berhubungan dengan US dollar, dalam kasus ini Euro USD, itu mendapati sentimen yang bearish, bahkan sangat-sangat bearish ya. Dengan adanya closing di bawah candle indecision yang terbentuk di tanggal 6 Mei ini, sebenarnya membuka potensi harga untuk bisa turun lebih dalam lagi, apalagi katakanlah ketika FOMC meeting nanti, Federal Reserve menyatakan atau membuat statement yang cukup ekstrim. Dalam kasus ini sangat-sangat hawkish. Bisa saja Euro USD bisa turun ke arah bawah lebih dalam lagi. Seperti itu. Tapi bagaimana katakanlah dari sisi FOMC-nya terdapat pelemahan US dollar karena Federal Reserve cenderung lebih konservatif, ya harga akan
bergerak di area range ini, atau bahkan bisa menembus dari candle indecision yang terbentuk di tanggal 6 Mei tersebut ya, untuk mengejar level 1.076 seperti itu. Dan hal ini bisa terjadi bila mana US dollar mengalami perlemahan yang signifikan karena Federal Reserve bertindak lebih berhati-hati. Tapi katakanlah Federal Reserve cukup ekstrim dalam pengambilan keputusan di minggu ini, ketika FOMC meeting, itu bisa menekan Euro USD untuk bisa turun ke arah bawah. Kemudian pair yang kedua, pound sterling US dollar, kita tahu bahwa pound sterling US dollar sampai saat ini mendapati sentimen yang sangat bearish dari sisi data ekonomi yang kurang baik di Inggris, GDP dan juga penganggurannya pun bertambah, sehingga potensi untuk mengejar level 1.2 di sini itu cukup besar. Apalagi ditambah dari sisi US dollarnya masih mendapatkan traksi penguatan akibat pertama resiko di dalam pasar meningkat, kedua dari sisi Federal Reserve yang cukup agresif, dan yang ketiga pasar kehilangan kepercayaan terhadap Bank of England. Itu membuat pound sterling semakin tertekan ke arah bawah. Tapi walaupun ada perlemahan dari si US dollarnya, pound sterling hanya akan masuk ke area range ini. Dan bila mana pasar kembali lagi melakukan pricing in terhadap pound sterling dan kembali percaya terhadap Bank of England, bukan tidak mungkin pound sterling akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan menguji level 1.26225 di sini, seperti itu. Kemudian terakhir dari sisi gold, kita tahu bahwa gold sampai saat ini pergerakannya cukup ekstrim. Di hari Jumat yang lalu, gold cukup bearish ya, sangat-sangat bearish, sangat-sangat bullish karena data inflasi di US mencatatkan kenaikan, dan itu membuat sentimen gold bullish ya, karena kita tahu bahwa gold ini merupakan aset yang inflation proof atau anti inflasi. Ketika inflasi secara global tinggi atau secara di negara-negara maju khususnya US ini tinggi, maka gold akan mendapatkan demand. Namun dengan kita lihat komentar dari JP Morgan dan juga Goldman di sini bahwa Fed akan menaikkan 75 basis point, di hari berikutnya, di hari Senin yang lalu, gold mendapatkan sentimen yang sangat-sangat bearish karena ekspektasi Federal Reserve akan agresif dalam kenaikan suku bunga. Dan proyeksi gold, bila mana katakanlah di close di atas candle indecision yang terbentuk di 18 Mei ini, membuka potensi untuk naik harga ke 18.50. Dan bila mana harga ditutup di 18.50, bukan tidak mungkin gold untuk bisa mengejar level 18.80. Dan kenaikan gold ini kembali lagi bisa terjadi bila mana terdapat perlemahan dari sisi US dollar karena FOMC meeting yang mana Federal Reserve mengutarakan statement yang lebih berhati-hati. Sekali lagi, gold dapat melemah ketika terjadi FOMC meeting nanti. Federal Reserve cenderung berhati-hati dalam pengambilan kebijakan monetary policy-nya. Tapi bagaimana kalau misalkan Federal Reserve sangat-sangat agresif dan sesuai ekspektasi pasar menaikkan 75 basis point atau 50 basis point hike, itu bisa menekan gold untuk turun ke arah bawah, at least mengejar ke 18.07 atau bahkan ke 17.85 ya, di area support yang ada di sini. Oke, mungkin itu saja dari sisi review market yang terjadi baru-baru ini. Kembali lagi saya tekankan bahwa fokus pasar pada saat ini masih tertuju pada Federal Reserve dan juga US dollar. Dan US dollar mungkin masih berpotensi mengalami penguatan hingga ke FOMC meeting nanti. Dan bila mana FOMC meeting nanti Federal Reserve sangat agresif menaikkan suku bunga atau memberikan proyeksi ekonomi ke depannya, maka US dollar masih tetap menjadi primadona at least sampai akhir kuartal ketiga ini. Tapi katakanlah Federal Reserve cenderung berhati-hati, bisa saja terdapat aksi profit taking yang membuat US dollar melemah cukup signifikan di hari Kamis dini hari nanti. Kita pantau saja di hari Kamis dini hari di economic projection-nya ya, di sini dan juga press conference-nya. Karena ini yang bisa menentukan arah US dollar akan ke arah mana, apakah bullish atau bearish. Sekali lagi, bila mana bullish bagi US dollar,
sentimen atau statement hawkish perlu diutarakan oleh Federal Reserve, tapi katakanlah sentimennya atau statementnya cenderung berhati-hati, maka US dollar akan kehilangan demand dan melemah karena aksi profit taking. Oke, mungkin itu saja dari sisi update market yang terjadi baru-baru ini dan kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kita perlu memperhatikan apa? Semoga mendapatkan insight apa yang saya bahas di sini dan juga semoga mendapat pengetahuan yang cukup baik dari sisi tradingnya mungkin. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sharing ke teman-teman. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.